Marwah NKRI diacak-acak, Muldoko diberhentikan dari KSP. Pernyataan Prof. Jimli tamparan buat istana. Ya bisa aja kalau dia dengan bersengaja untuk melakukan tindakan yang menyalahi aturan. Kan dia udah bersumpah. Soal pintu masuk sih bisa aja. Saya kan sudah bilang waktu hakim MK dipecat, itu pintu masuk. Kan dia bisa bikin perpu memperpanjang masa jabatan seenaknya. Toh DPR sudah dikuasai, nanti kalau sudah disetujui, jadi pintu masuknya banyak. Masa apa dasarnya Hakim Aswanto diberhentikan? Nah, saya sudah bilang sama Pak Mahfud sebagai Menko, dasarnya begini nggak boleh. Nah tapi alasannya ini kan sudah dari DPR. Berarti cara berpikirnya sangat formalistik prosedural. Bertentangan dengan teori Mahfud sendiri. Keadilan substantif, demokrasi substantif. Nah, kan itu kan di bukunya dia soal ceramah. Ini sangat prosedural. Alasannya nggak bisa, ini sudah di DPR. Nah, dia politisi sehingga menunggangi. Dia itu siapa? Dia presidennya karena dia politisi. Coba kalau dia negarawan. Coba kalau dia bertindak sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintah. Oke, tapi kalau saya masuk ke politik, jadi ini memang apa? yang Mahkamah Agung ini sama kayak gitu. Dia kan membiarkan itu dalam arti politik, politisi, transaksional. Dia biarin dari segi hukum bisa diperdebatkan. Oh ini nggak salah, bukan saya kok. Harusnya KSP itu melayani pimpinan, bukan ngurusin partai. Makanya saya pernah menyarankan sebaiknya Muldoko itu diberhentikan dari KSP biar tidak menimbulkan citra yang buruk. Kalau perkaranya itu tidak bisa, itu kan independence Mahkamah Agung. Jadi kalau putusan Mahkamah Agung sudah inkrah, ya presiden harus ikut. Cuman ini kan dugaan bahwa ini ada main, Muldoko disuruh. Itu kan harus dibuktikan. Saya rasa tidak mungkin Presiden Jokowi akan berinisiatif untuk nyuruh. Ini kan inisiatif Karena itu pertanyaan dari saya bawah Prof. saja. Ya kan ini kan cara pengacara untuk menekan. Oke. Dan itu tradisi yang buruk juga. Pakar sorot sikap diam Jokowi atas aksi Muldoko bisa berisiko fatal. Dilansir dari modusaceh.co, sejumlah pakar hukum tata negara menyebut Presiden Jokowi bisa dimaksudkan apabila terbukti melanggar hukum terkait peninjauan kembali yang diajukan Muldoko perihal kepengurusan Partai Demokrat. Guru Besar Hukum Tata Negara sekaligus Senior Partner Integrity Law Firm Denny Indrayana menilai sikap diam Jokowi atas upaya hukum Muldoko mengambil alih Partai Demokrat bisa menjadi pintu masuk pemakzulan. Hal itu disampaikan Denny merespon pendapat mantan Ketua MK Jimli Asidiki dalam sebuah wawancara dengan salah satu media massa. Saya setuju dengan pendapat Prof. Jimli ini bahwa dibiarkannya KSP Muldoko membajak Partai Demokrat harusnya bisa menjadi pintu masuk pemakzulan Presiden Jokowi, ujar Denny lewat akun Twitter miliknya. Denny menjelaskan, secara hukum jika kondisi normal, DPR harus mengajukan hak angket untuk menyelidiki dugaan Jokowi memberikan persetujuan atas langkah pembajakan politik yang dilakukan Muldoko. Jika terbukti memang ada persetujuan Presiden Jokowi, maka proses pemakzulan berlanjut ke MK. Jika tidak terbukti, tentu proses harus berhenti, ucap Denny. Anggota Constitutional and Administrative Law Society atau CALS, Daryansyah Hamzah Astro sependapat dengan Denny. Menurut dia, PK Muldoko bisa menjadi pintu masuk pemakzulan apabila ada bukti yang menunjukkan keterlibatan Jokowi. Tentu saja itu bisa jadi pintu masuk pemakzulan Presiden, kata Castro melalui pesan tertulis pada hari Minggu. Dalam kondisi normal, di luar momentum politik pemilu 2024, lanjut Castro, DPR pada dasarnya sudah memiliki argumen yang cukup memadai untuk memakzulkan Presiden. Ia pun memberi penjelasan pemakzulan Presiden diatur dalam pasal 7A UUD 1945. Presiden dapat diberhentikan di tengah masa jabatannya jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya.
atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Usul pemberhentian presiden atau wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR, hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR. Dan jika ditafsirkan, sikap diam presiden terhadap tindakan yang keliru apalagi itu dilakukan oleh bawahannya langsung, dalam hal ini Kepala KSP Muldoko, maka itu dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan tercela, sebab sikap diam presiden tersebut sama halnya dengan melegitimasi atau menyetujui tindakan Muldoko. Tutur Castro. Jadi, makna cawe-cawe yang kerap kali diperbincangkan itu bukan hanya ikut campur langsung terhadap peristiwa di luar kewenangannya, tetapi juga terhadap sikap diam terhadap tindakan keliru, tandasnya. Pakar hukum tata negara dari Universitas Mula Warman ini menilai seharusnya Jokowi menegur bahkan memberhentikan Muldoko. Tapi ini kan peristiwa yang berulang ya. Dulu saat isu 3 periode dan penundaan pemilu, presiden juga seolah permisif dengan tindakan bawahannya yang bertentangan dengan konstitusi tersebut, pungkasnya. Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Herlambang Wiratraman, menyatakan seorang presiden bisa dimaksudkan apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Namun, ia memberi catatan kritis mengenai situasi politik kini yang membuat pemakzulan akan sulit terjadi kendati ada perbuatan melanggar hukum. Ya, tentu bisa karena melakukan tindakan yang patut diduga melanggar hukum. Namun, apakah mekanisme itu akan digunakan DPR? Rasanya tidak di tengah menguatnya kartelisasi politik. Terlebih, itu juga menempuh mekanisme MK yang saya pun menyebutnya Mahkamah Kartel, kata Herlambang. Dalam tulisannya di Kompas, Herlambang yang juga merupakan bagian dari Constitutional and Administrative Law Society atau CALS menjuluki MK dengan Mahkamah Kartel ketika ramai peristiwa pergantian tengah jalan Hakim Konstitusi Aswanto dengan alasan sering menganulir produk hukum DPR. Menurut Herlambang, penarikan Aswanto oleh DPR dan menggantikannya dengan Guntur Hamzah menjadi penanda kuat bekerjanya politik kartel. Herlambang menyebut praktik itu sebagai cerminan ketatanegaraan yang buruk. Sebelumnya, tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin menyebut Presiden Joko Widodo tidak mengetahui manuver kepala staf Presiden Muldoko dalam kudeta di Partai Demokrat. Ngabalin mengaku hampir setiap hari bertemu dengan Muldoko di istana. Menurutnya, Muldoko tidak pernah bicara soal manuver politik di lingkungan kerja. Jangankan saya, istrinya sama Pak Presiden saja tidak tahu, kata Ngabalin dalam program di Rooftop. Perebutan kekuasaan di Partai Demokrat yang disiarkan Detikcom pada Rabu, Ngabalin juga sempat menemui Presiden Jokowi di Istana Bogor beberapa hari lalu. Ia mengaku tak sempat bicara dengan Presiden Jokowi. Namun, ia mengklaim Jokowi tak mengetahui aksi Muldoko di Demokrat. Politikus Partai Golkar itu berkata Muldoko fokus mengerjakan tugas sebagai KSP saat di istana. Menurutnya, tidak ada waktu sedikit pun Muldoko bicara soal rencana politiknya. Menurut saya, banyak agenda negara yang sungguh-sungguh kami harus bicarakan, ujarnya. Tidak ada sama sekali kesempatan dan peluang membahas materi lain, imbuh Ngabalin. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan isi pertemuan dengan Presiden Joko Widodo dan Menkumham Yasona Lawli saat membahas kisruh kepengurusan Partai Demokrat. Mahfud MD mengatakan Jokowi meminta kepengurusan Demokrat hasil Kongres luar biasa tak disahkan meski Muldoko teman di pemerintahan. Kata Pak Jokowi, kalau memang begitu, tegakkan saja hukum. Tidak boleh disahkan Pak Muldoko meskipun dia teman kita dan punya ambisi politik, kata Pak Jokowi. Kata Mahfud dalam sebuah dialog dengan ekonom Didik Rahbini melalui live Twitter. Kala itu, Mahfud menjelaskan semua peraturan yang berkaitan dengan konflik partai politik kepada Jokowi. Mahfud mengatakan, acara yang disebut KLB Demokrat Muldoko dilakukan tanpa izin pengurus Demokrat yang sah, tidak pula melalui prosedur yang ditentukan aturan partai, sehingga hasil KLB tidak bisa disahkan. Ini kan mereka di luar, bukan pengurus yang sah, jadi itu tidak boleh disahkan, kata Pak Jokowi. Kalau memang begitu, tegakkan saja hukum. Tidak usah disahkan Pak Muldoko meskipun dia teman kita dan punya ambisi politik, kata Pak Jokowi. Upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat yang melibatkan Muldoko diawali konferensi pers yang digelar Agus Harimurti Yudhoyono pada 1 Februari 2021. Setelah itu,
Kongres luar biasa digelar di Deli Serdang dengan menetapkan Muldoko sebagai Ketua Umum pada 5 Maret 2021. Merespon hasil KLB itu, Menkumham Yasona Lauli mengumumkan pemerintah menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang pada akhir Maret 2021. Yasona mengatakan, dari hasil verifikasi terdapat beberapa dokumen yang belum dilengkapi, antara lain dari perwakilan DPD, DPC, serta tidak adanya mandat dari Ketua DPD dan DPC. Setelah itu, berbagai gugatan dan upaya hukum pun dilayangkan oleh kubu Muldoko untuk mendapatkan legalitas. Namun, berulang kali ditolak pengadilan. Muldoko sempat menggugat Menkumham ke PT UN DKI Jakarta terkait dengan penolakan pengesahan perubahan susunan kepengurusan DPP Partai Demokrat masa bakti 2020 sampai 2025 dan pengesahan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Partai Demokrat. Namun gugatan itu juga kandas. PT UN beralasan tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara yang menyangkut internal partai politik. Upaya hukum Muldoko juga kandas di tingkat Pengadilan Tinggi TUN dan Mahkamah Agung, hingga akhirnya Muldoko mengajukan peninjauan kembali. Permohonan peninjauan kembali tersebut sudah termasuk dan masih dalam proses untuk diadili oleh Mahkamah Agung.